Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Ma'asyiral kurama wal fudula, para bapak alim ulama, bapak kiai yang kami hormati, segenap sivitas akademika UIN 1 Tulungagung, yang berbahagia mahasiswa, mahasantri, mahasiswi UIN 1 Tulungagung. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih tetap diberi keimanan, diberi ketetapan Islam, diberi kekuatan lahir batin, sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasa dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulin alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita minadzulumati ila nur. Qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Segenap mahasiswa, mahasiswi UIN 1 Tulungagung, pada materi-materi yang kemarin kita membahas tentang kewajiban-kewajiban zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, dan hal-hal yang perlu dizakati terkait dengan zakat mal, berapa ukurannya zakat fitrah. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas zakat ini akan dikemanakan. Setelah kita mempunyai atau mengumpulkan harta-harta yang wajib dizakati, kemudian zakat ini nanti akan diberikan kepada siapa. Oleh karena itu, untuk mengawali proses penambahan materi pada kali ini, marilah kita muhadharah kepada para pendahulu kita, para ulama-ulama kita, terutama pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, para guru-guru kita yang telah membimbing kita mengetahui apa yang kita tidak tahu sebelumnya. Semoga apa ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita proses, kita akan mendapatkan sebuah kemanfaatan, sebuah keberkahan. Jadi ta'ala wali syafaat Rasulullah wa ala hadinati sholika wa ala kulli man wa as-salatu sholih, khususan mu'allif wa musannif hadal kitab, wa khususan jami' masyayikhina wa jami' ustadina, jami' talamidatina, sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi kikono fasal suci wa tudfa'u lan den wahake apa zakat den wahake ilal asnafi maring pira-pira golongan asamaniyati kang 8. Alladzina al-asnaf asamaniyah zakarahum kang nutur ing alladzina sapa Allah taala Gusti Allah taala fi kitabi ing dalam kitab Gusti Allah al-azizi kang mulya. Dikauli ing dalam dawe Gusti Allah taala halimulur sapa Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Innama shadaqatu angin pestine utawi pira-pira sedekah zakat iku lil fuqara'i kedue pira-pira wong fakir, wal masakin lan pira-pira wong miskin, wal amilina lan pira-pira amil ngalaiha ing atase sedekah, wal mu'allafati lan kang den lulutake apa qulubuhum atine alladzina dan atine al wa firqabi lan ing dalam pira-pira kawula, wal gharimina lan pira-pira wong kang gharim, wong kang utang, wa fi sabilillah lan ing dalam sabilillah, wa ibnis sabil lan anak dalan,
bab nisabil lan anak dalan. Segenap mahasiswa mahasiswi UN1 Tulungagung yang berbahagia, zakat itu hanya bisa diberikan kepada beberapa golongan, hanya bisa diberikan kepada beberapa orang. Tidak semua zakat atau harta yang dikumpulkan dari zakat itu bisa diberikan seenaknya saja. Artinya ada bagian-bagian tertentu yang harus diberikan kepada orang-orang yang tertentu pula, sesuai dengan apa yang didahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa zakat itu hanya boleh diberikan kepada 8 golongan. Hanya boleh diberikan kepada 8 golongan. Nah, 8 golongan itu siapa saja? Yang pertama adalah lil fuqara, orang-orang fakir. Terus kemudian orang-orang miskin. Terus kemudian ibnu sabil, sabilillah, ya. Wal mu'allafati qulubum, orang-orang yang dilemahkan hatinya, ya. Sehingga zakat ini hanya diprioritaskan pada orang-orang tertentu dengan maksud agar kesetaraan dan kelayakan hidup bagi orang-orang yang notabene itu disebutkan di dalam Al-Quran ini bisa terpenuhi. Jangan sampai terus kemudian pada hari raya ada umat muslim itu yang tidak bisa masak sama sekali, ya. Tidak bisa makan nasi sama sekali. Jangan sampai. Oleh karena itu, apabila ini kita berbicara tentang zakat fitrah, maka zakat fitrah ini harus diberikan sebelum orang-orang itu melaksanakan sholat id. Ini harus diberikan. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar perayaan hari raya ini tidak ada yang kelaparan. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran sendiri sudah disinyalir bahwa al-fuqara wal masakin ini dinomorsatukan, ya, daripada asnaf-asnaf yang lain. Kalau fakir itu berarti orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak mempunyai pekerjaan. Tapi kalau miskin itu mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Ini jangan diperpanjang, jangan diperpanjang ataupun diperlebar pemahaman tentang miskin. Nah, kalau penghasilannya 100 juta 1 bulan, terus kemudian kebutuhannya 1 bulan itu 150 juta, berarti ini sudah termasuk kategori miskin. Bukan seperti itu, ya. Bukan seperti itu. Artinya miskin di dalam hal ini adalah hadul kifayah, ya. Hadul kifayah, ya. Batas kecukupan seseorang itu dalam memenuhi kebutuhannya dalam kurun waktu 1 bulan itu berapa ribu. Nah, ini ada dalam peraturan provinsi, khususnya provinsi Jawa Timur, itu menentukan pada tahun 2016 atau 2017 kemarin, menentukan bahwa hadul kifayah, standar kecukupan bagi seseorang miskin itu per A orang itu adalah 450.000. Nah, ini apabila penghasilannya kurang dari itu maka tergolong sebagai orang-orang miskin dan dia wajib diberi zakat. Kemudian untuk masalah sabilillah, ya. Meskipun di dalam redaksi kitab lain, ya, itu disebutkan bahwa kategori dari sabilillah itu adalah sabilil khair, tetapi ingat, sabilillah itu adalah orang-orang yang berperang di medan perang dan dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Itu adalah orang-orang yang namanya sabilillah. Di luar itu tidak bisa dikatakan sabilillah, meskipun itu ada yang mendefinisikan bahwa sabilillah itu adalah sabilil khair, termasuk guru madrasah, terus kemudian guru TPQ, terus kemudian masjid, musola, ya.
bisa dibawa kepada sabilillah, tetapi itu hanya tersirat pada qaul ataupun ungkapan statement daripada ulama yang tertuang di dalam kitab Tafsir Munir, ya. Jadi pemahaman tentang sabilillah ini sangat luas sekali, sangat luas sekali. Wa ilaman lan maring wong yujadu kang den temu sapa wong minun saking asnaf. Walayak tasur lan ora kena ngringkes sapa wong ngala akol ing atase perkara kang luwih kidik, ngala akol bisa, ngala akoli bisa, ya. Min salah saten saking telung golongan, mingkuli sinfin saking saben-saben golongan ilal amila kejaba ngamil. Wa khamsatun utawi 5 iku laya juzu ora wenang apa dap ngawake zakat ilahi maring khamsah. Al-ghani suci wong kang sugih bimalin kelawan bondo au kasbin utawa penggawean wal abdulan kawula wa banu hasim lan banu hasim wa banu muthalib lan banu muthalib wal kafir lan wong kafir wa man utahe sapane wong tazamu kang wajib al muzaki wong kang zakat apa nafaqatu nafaqah iman layak iku layat fa'uha ora kena ngewehake sapa wong ing zakat ilahi maring man tazamu al muzaki nafaqatuhu bismil fuqara'i kelawan aran fuqara wal masakin lan aran pira-pira wong kang miskin. Ada 5 golongan, 5 golongan yang tidak bisa menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya bimalin au kasbin, ya. Orang kaya disebabkan karena harta ataupun disebabkan karena sebuah pekerjaan. Terus kemudian hamba sahaya, terus kemudian Bani Hasyim, Bani Muthalib, dan orang kafir, ya. Wa man tazamu al-muzaki nafaqatu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara'i wal masakin. Orang yang masih menjadi tanggungan muzaki itu tidak bisa diberi zakat atas nama fuqara dan atas nama miskin, ya. Jadi itu sedikit materi terkait dengan zakat, pentasarupan zakat, pendistribusian zakat, dan apabila ada kegalauan, terus kemudian ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan terkait dengan zakat, silakan isi di kolom komentar. Kalau tidak saya respon, silakan japri via WA. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dalam menyampaikan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.